Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar bersama saya Nurul Insani. Kali ini kita masuk sesi ke-18 mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan tema hukum adat. Nah, kita udah masuk sesi ke-18 nih. Saya seperti biasa nih, saya udah menyiapkan slide PowerPoint agar selain mendengarkan apa yang saya jelaskan bisa melihat juga slide PowerPoint-nya. Nah, kita lanjut aja untuk masuk ke pembahasan mengenai pengantar hukum adat. Nah, masuk ya. Adat. Ketika kita mendengar kata adat, yang pertama kali ada di pikiran kita tentu saja adalah kebiasaan. Nah, apa sih sebenarnya adat itu? Ya kan? Apa ya? Adat adalah suatu kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat yang keberadaannya dapat diterima. Diterima oleh siapa? Tentu saja diterima oleh masyarakat adat tersebut. Kan masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain tentunya itu berbeda kebiasaannya. Di Padang dengan orang Jawa pasti beda adatnya. Terlihat dari pernikahan adatnya saja berbeda antara Jawa dengan Padang. Jangan jauh-jauh deh, antara Jawa dengan Sunda saja berbeda kan. Nah, kemudian adat menurut tokoh yang bernama Hazairin, ini Hazairin memberikan pengertian perihal adat, yakni suatu resapan atau endapan kesusilaan dalam masyarakat berupa kaidah-kaidah adat yang kebenarannya telah dapat pengakuan dari masyarakat tersebut. Siapa sih masyarakat tersebut? Ya masyarakat adat itu yang ada di wilayah tersebut. Seperti itu, oke? Nah, jadi ini kan baru adat. Apa sih itu hukum adat? Kan gitu. Simpelnya, hukum adat adalah adat yang diberi sanksi. Iya dong, jadi kebiasaan yang dikasih sanksi. Ada nggak sih kebiasaan yang nggak ada sanksinya? Ada nggak? Ada kebiasaan bangun pagi, kan? Nah, cuman kalau bangunnya kesiangan ada sanksinya ya. Dimarahin sama emak. Nah, adat yang diberi sanksi, contohnya apa? Contohnya misalnya sanksi adat itu kan banyak ya, ada bermacam-macam. Kalau contohnya di daerah di Batak misalnya ya, antar marga yang satu dengan marga yang lain, misal sama-sama marga itu nggak boleh menikah. Kalau sampai menikah itu ada sanksi adat yang dikenakan. Kalau setahu saya, kalau sampai menikah sesama marga itu jatuhnya nanti dikeluarkan dari lingkungan hukum adat tersebut, di lingkungan adat tersebut, jadi dikeluarkan, dianggap tidak pernah ada gitu. Jadi nggak boleh menikah dengan sama marga, itu nggak boleh gitu ya, yang saya tahu ya. Kemudian kita masuk ke dalam wujud hukum adat. Saya tulis di sini WHA ya, wujud hukum adat, tapi sebenarnya nggak disingkat seperti itu, oke? Nah, wujud hukum adat ini itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ius non scriptum, yang kedua ius scriptum. Ius non scriptum ini adalah hukum yang tidak tertulis. Non itu tidak, scriptum itu tertulis. Ius itu hukum. Kita harus tahu ius itu bahasa Latin, yaitu hukum, non itu tidak, scriptum itu tertulis, hukum yang tidak tertulis. Jadi ada wujud hukum adat yang pertama tidak tertulis, dibagi menjadi 3 bagian, yakni pepatah, simbol, dan kiasan. Nah, pepatah ini contohnya seperti apa sih gitu kan? Menggunakan kata-kata pepatah gitu. Seperti lain ladang, lain belalang, lain lumbung, lain ikannya. Nah, itu maksudnya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika kita berada di rumah kita, itu ikut aturan rumah. Ketika kita berada di kampus, berarti ikut aturan kampus. Ketika kita berada di tempat perbelanjaan, berarti kita ikut aturan di sana. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di situ. Nah, itu pepatah. Jadi kalau orang masyarakat adat kebanyakan berbicara menggunakan pepatah ya. Lain ladang, lain belalang, lain lumbung, lain ikannya, seperti itu. Nah, simbol. Nah, masyarakat adat juga percaya akan simbol-simbol tersebut. Karena menurut mereka itu simbol itu diartikan sebagai pertanda akan datangnya sesuatu. Contohnya apa?
ada kupu-kupu nih yang masuk ke rumah, pasti bentar lagi ada tamu, biasanya gitu. Terus ketika ada apa, saya menyebutnya laron ya, hewan yang kecil terbang gitu, kalau sayapnya rapuh, kalau sayap udah hilang itu kayak ulet dia gitu-gitu ya. Itu saya sebutnya, oh bentar lagi ada hujan nih, badai dan lain sebagainya, itu pertanda. Jadi masyarakat adat menggunakan percaya akan simbol-simbol tersebut gitu ya. Atau misalnya, aduh kejatuhan cicak, saya kayak bakal kena sial gitu. Atau mau dengar suara tokek 7 kali ya, misalnya kayak gitu ya, ada hoki dan lain sebagainya. Itu masyarakat adat masih percaya seperti itu ya. Apakah di rumah kalian sama seperti itu? Jawab sendiri. Oke. Sekarang kita masuk ke kiasan. Kiasan itu uh, disebut juga pamali ya. Jadi masyarakat adat itu sangat percaya dengan adanya pamali tersebut. Misalnya, jangan nunjuk ke kuburan, nanti borok. Atau ada lagi, nyapu tuh jangan setengah-setengah, nanti jodohnya berewokan. Nyapu tuh harus bersih gitu. Kalau saya sih dulu ya, nyapu setengah-setengah, ibu saya ngomongnya, jangan nyapu setengah-setengah, nanti jodohnya datangnya setengah-setengah. Tapi saya berpikir ketika ibu saya bilang kayak gitu, jodoh datangnya setengah-setengah, maksudnya kepalanya dulu baru nyusul tangannya gitu. Serem juga ya, enggak gitu. Jadi uh, itu kan sebenarnya untuk apa namanya, supaya kita rajin aja kan. Nah, jangan makan di depan pintu, nanti bisulan atau jadi jodohnya jauh gitu kan. Padahal kan jalan makan di depan pintu kan ngalangin orang jalan sebenarnya gitu loh. Aduh, tolonglah berpikir pakai nalar. Tapi masyarakat adat itu percaya akan hal itu. Nah, Yusma Scriptum ini, ketiga hal ini, pepatah simbol kiasan itu dapat kita pelajari kalau kita hidup dalam masyarakat tersebut. Jadi bayangkan kita tahu gitu. Coba tanya sama masyarakat yang hidup di perkotaan, mereka nggak akan tahu akan hal ini kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke Ius Scriptum. Nah, Ius Scriptum ini dibagi menjadi dua. Hukum yang tertulis. Jadi hukum adat itu wujudnya ada yang tertulis. Jadi jangan salah lagi ya. Dibagi menjadi dua, yaitu dokumentasi dan tercatat. Kalau dokumentasi itu terdiri dari prasasti-prasasti, keputusan-keputusan raja atau sultan-sultan atau kepala adat yang dahulu. Nah, ini dapat kita lihat kalau kita pergi ke museum, itu kita akan menemukan prasasti dan lain sebagainya, itu menjadi hukum adat pada masanya kala itu. Ya, dulu kan zaman kerajaan di Indonesia dan ada keputusan raja itu menjadi hukum adat kala itu ya. Kemudian yang tercatat itu adalah hasil penelitian para pakar atau orang yang suka dengan hukum adat. Di sini ada contohnya, itu hukum perdata Jawa Barat yang diteliti oleh Supomo, dan ada hukum perdata Jawa Tengah yang diteliti oleh Joyo Diguno. Itu kalau nulis De Jojo Digoeno ya, itu. Nah, Joyo Diguno. Nah, mereka berdua ini tentu menciptakan buku yang pertama Hukum Perdata Jabar, yang kedua Hukum Perdata Jawa Tengah, ya, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi hukum adat. Jadi, hukum adat itu ada dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah religio magis. Religio magis berarti terdiri dari dua kata, religi dan magis. Religi berarti agama, magis berarti gaib, hal-hal gaib. Jadi, percaya pada hal-hal gaib. Nah, masyarakat adat ini percaya pada hal-hal gaib. Contohnya apa? Itu dia apa sih namanya? Turun temurun gitu. Diturunkan kepada anak cucunya itu kan ya. Nah, religio magis ini contohnya ketika setiap malam satu suro itu mandiin keris gitu. Jadi kerisnya dimandiin. Keris itu bisa membawa perlindungan terhadap dirinya atau rezeki. Atau dulu atau kemarin lah ya, saya nggak tahu tahun berapa itu, lupa, itu ada viral soal batu yang dibuat cincin kayak gitulah ya. Nah, ini batu ini bisa membawa rezeki, batu ini bisa membawa jodoh, batu ini bisa membawa keselamatan dan lain sebagainya gitu kan. Nalar saya nggak nyampe sana. Bagaimana sebuah batu bisa membawakan rezeki? Kalau bisa bawa rezeki, kenapa dijual? Itu aja sih pertanyaan saya. Itu religio magis, jadi dipercaya oleh masyarakat adat kali itu ya. Jadi percaya pada hal-hal yang
bersifat magis itu faktor yang mempengaruhi hukum adat yang pertama. Yang kedua adalah agama. Nah, agama ini, jadi pertanyaannya gini kan, agama mempengaruhi hukum adat atau hukum adat mempengaruhi agama? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, pertanyaan yang jelas adalah agama mempengaruhi hukum adat. Jadi bukan hukum adat mempengaruhi agama. Kan agama dibuat oleh Tuhan, hukum adat dibuat oleh manusia. Jadi mana mungkin hukum yang dibuat oleh Tuhan berada di bawah hukum yang dibuat oleh manusia? Nggak mungkin kan? Jadi yang benar adalah hukum agama mempengaruhi hukum adat. Contohnya apa? Contohnya 7 bulan. 7 bulan itu kan nggak ada dalam syariah agama Islam, itu nggak ada. Itu cuma kebiasaan-kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat adat untuk merayakan kehamilan 7 bulannya seorang wanita. Itu padahal kalau di agama Islam kan tidak ada. Nah, kemudian juga ada yang namanya tahlilan. Tidak ada yang namanya tahlilan dalam agama Islam tuh nggak ada. Itu cuma adat aja yang dilaksanakan oleh setiap masyarakat-masyarakat adat pada umumnya. Jadi, apakah daerahmu tetap melakukan hal tersebut? Nah, itu namanya masyarakat hukum adat. Jadi jangan berpikir masyarakat hukum adat itu yang terpencil, tetapi tempat tinggal kita kalau masih memberlakukan hal itu namanya masyarakat adat. Oke. Oke, yang ketiga, pendidikan. Nah, pendidikan ini maksudnya bertambah tingginya pendidikan seseorang pasti bertambah juga nalarnya terhadap sesuatu. Contohnya gini, ketika ada tanah merah yang gersang panas, kemudian tiba-tiba mendung, turun hujan, langsung kena si tanah merah itu, otomatis tanah merah itu mengeluarkan asap gitu kan. Itu kan fenomena fisika, ya kan? Panas kasih air dingin, pasti ada keluar asap. Nah, kalau misalnya yang lewat tersebut adalah orang yang nggak nyampe nalarnya ke sana, pasti dia akan ngibrit. Ngomongnya ada jin lah, ada apalah keluar dari sana. Nah, coba aja buktikan. Kalian masak air, terus pakai tutup panci. Kemudian si tutup pancinya itu langsung pas panas-panasnya langsung dikucurin di wastafel, pasti keluar asap-asap. Apakah itu keluar jin dari tutup panci? Kan enggak. Tolong ya, enggak gitu. Ya, itu namanya pendidikan ya, faktor yang mempengaruhi hukum adat. Jadi semakin tinggi pendidikan seorang, pasti yang namanya religio magis terus agama, dia pasti akan tahu kalau itu tidak seperti itu nyatanya. Oke. Kemudian ada budaya. Nah, budaya ini kan kita bagi dua ya, ada asing sama lokal. Nah, budaya asing itu mempengaruhi sebenarnya kepada budaya lokal kita gitu. Sebenarnya budaya-budaya asing itu bagus, tetapi ada juga yang kita ambil malah yang buruk-buruknya. Teknologinya mereka oke, kemudian disiplin mereka oke, taat pada peraturan mereka oke, membuang sampah dan lain sebagainya pada tempatnya lah. Kita buang sampah bukan pada tempatnya, tapi pada sungainya. Kan gitu. Iya, miris ya. Nah, gitu. Kayak budaya itu mempengaruhi faktor hukum adat itu ya. Kemudian yang terakhir ada lingkungan. Nah, termasuk keadaan geografis yang mempengaruhi perkembangan hukum adat. Jadi, ketika misalnya saya nih orang Jawa, nah Jawa Lampung nih misalnya, ketika saya ada di kampung nenek saya yang Jawa, itu otomatis saya ikut kebiasaan Jawa. Tapi ketika saya ada di Lampung, otomatis saya agak sedikit membawa kebiasaan Jawa saya ke Lampung. Nah, itu ya, lingkungan mempengaruhi faktor hukum adat yang saya jelaskan ini ya. Jadi dari kelima faktor yang mempengaruhi hukum adat ini, menurut kalian mana sih yang lebih dominan? Jawabannya tidak ada. Jadi tidak ada yang lebih dominan. Yang mana? Yang religius, agama, pendidikan, budaya, semuanya saling mempengaruhi satu sama lain. Semuanya saling mempengaruhi hukum adat. Oke, jadi gak ada yang namanya dominan. Mana yang dominan itu tidak ada. Oke. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Jika ada komentar, kritik, dan saran, dapat dituliskan di kolom komentar atau dalam forum diskusi yang telah saya siapkan. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.